Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang bersama saya, Cindy Permadi. Dan saya Dipon Bahagia. Anda menyaksikan Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. 4 orang ojek pangkalan atau opang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Tangerang usai menurunkan paksa penumpang ibu dan bayi dari dalam taksi online di stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ojek di stasiun Tiga Raksa kok kasar kali. Ini bawa bayi. Kenapa? Video amatir ini merekam saat 4 orang ojek pangkalan memaksa penumpang turun dari taksi online. Sempat terjadi perdebatan lantaran penumpang ibu dan bayi yang tak mau keluar dari taksi online karena kondisi sedang hujan. Ojek di stasiun Tiga Raksa kok kasar kali. Usai viral, Polres Tangerang pun langsung menangkap 4 ojek pangkalan tersebut. Dari hasil penyelidikan, para ojek pangkalan ini sengaja menyuruh penumpang turun karena mereka mengklaim bahwa taksi online tidak boleh memasuki wilayah tersebut karena milik ojek pangkalan. Kemudian para tersangka mengancam dengan menggunakan potongan batu bata dan juga akan mengempeskan ban mobil jika penumpang tidak mau turun. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman 5 tahun 6 bulan penjara. Kemudian IA ataupun suami mencoba meminta pengertian pria yang datang itu. IA mengatakan bahwa sedang terjadi hujan deras. Saudara, pasca kebakaran yang menghanguskan 500 kios pedagang di Pasar Taman Puring, hingga sore ini asap masih terlihat di sebagian titik lokasi pasar. Visual udara menggambarkan asap masih terlihat di sejumlah titik lokasi Pasar Taman Puring, Kebayoran, Jakarta Selatan. Visual udara juga menggambarkan bangunan yang hangus terbakar. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran yang menghanguskan 500 kios pedagang pada Senin petang kemarin. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan merevitalisasi Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan usai kebakaran yang menghanguskan lebih dari 500 kios Senin kemarin. Pra menyebut revitalisasi dilakukan karena Taman Puring merupakan pasar rakyat yang aktivitasnya masih sangat tinggi serta dibutuhkan. Saudara, Wali Kota Padang Fadli Amran menyesali insiden perusakan rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia di Padang Sarai, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Fadli menegaskan insiden dipicu salah paham atau miskomunikasi. Pemkot Padang memediasi insiden pembubaran dan perusakan rumah doa. Walkot Padang menjelaskan hasil mediasi didapati kesepakatan perdamaian dan akar persoalan ini bukanlah konflik sara, melainkan miskomunikasi. Miskomunikasi timbul karena warga menilai rumah doa sebagai gereja. Proses hukum diserahkan sepenuhnya pada kepolisian. Fadli mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Peningkatan komunikasi ya, bagaimanapun apapun itu kita sebagai masyarakat yang beragam ya perlu meningkatkan komunikasi antar sesama, dan tentunya kami akan meminta dari sisi pemerintahan ya untuk. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Fauzi Bahar menilai pembubaran dan perusakan rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia di Padang Sarai, Kota Padang masuk dalam pelanggaran pidana dan tidak mewakili unsur agama maupun adat. Polisi harus mengusut perkara ini karena ada perusakan fasilitas. Hingga saat ini polisi menyebut 9 orang pelaku perusakan masih berstatus sebagai saksi. Saya anggap sebagai kriminal umum aja. Orang yang tidak melalui polisi, tidak melalui RT dan RW, tidak melalui Satpol PP melakukan tindakan sendiri, apapun bentuknya, negara ini tidak pernah mentoleransi. Dari itu kejadian ini marilah kita lihat dengan secara sehat ya.
Kalau berjuang dengan amat tidak begini caranya. Undang adat juga tidak begini. Harus ada pelaku. Penyidik Polda Metro Jaya mengungkap tak ada unsur pidana dan keterlibatan orang lain dalam kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya. Salah satu bukti yang menguatkan karena tak ditemukan kekerasan dan DNA ataupun sidik jari lain selain milik Arya Daru di jasadnya. Polisi juga mengungkap temuan bukti 20 CCTV kegiatan Arya Daru dari mal ke kantor Kemlu hingga kembali pulang ke indekosnya. Polisi menyebut CCTV yang diperiksa dalam kondisi utuh dan tidak ada proses pemotongan. Adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti terkait kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas terlilit lakban di kamar indekosnya. Dua bukti utama yang diperlihatkan adalah lakban berwarna kuning, satu bungkus kantong plastik yang diduga digunakan untuk menutup wajah sang diplomat. Polisi juga memperlihatkan bukti lain berupa laptop, flash disk, plastik sisa makanan, pelumas hingga alat kontrasepsi. Kompas Petang kami akhiri, saudara. Akhir kata saya Dipo Terbahagia. Saya Cindy Permadi, terima kasih, sampai jumpa.